Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perhatikan kata saya dalam bahasa Indonesia berasal dari kata sahaya atau Melayu kuno yang artinya budak atau slave dengan padanan hamba untuk menunjukkan diri sendiri yang rendah dibanding lawan bicaranya. Begitu juga dengan kata abdi dalam bahasa Sunda berasal dari kata abed, ibad yang juga berarti hamba. Demikian pula kata kula atau Sunda Buhun Pulau Jawa yang berasal dari kata kaula atau kaula yang artinya sama dengan budak atau jongos. Itulah orang Indonesia, terutama Jawa, Sunda, dan juga Melayu yang bersikap merendahnya di hadapan lawan bicara, entah itu karena watak kolektif yang rendah hati atau karena minder atau karena tekanan feodalistik yang begitu keras, sehingga menyebut lawan bicara yang dari kalangan tinggi pun hanya berani sebatas menyebut kakinya saja, bahkan alas kakinya seperti sebutan sampai. Gambaran tidak akan pernah berani menyebut namanya. Orang Sunda dalam rangka penghormatan lawan bicara atau para perspektif feodalistis menggunakan kata-kata aum, juag, juragan, agan, asep, adan, maulana, aib, entus, yayu, entol sebagai panggilan awal kepada lawan bicara yang patut dihormati. Pada kekiniannya diperkenalkan kata Anda sebagai padanan, kata yu sekedar untuk tidak dirasa sebagai merendahkan lawan bicara, tetapi tetap saja kultur kita terutama yang tua risih disebut Anda oleh lawan bicara yang anak kecil, dan risih juga ketika mendengar anak kecil ini bicara dengan kata aku sebagai kata ganti saja, hamba, kula, abdi, ketika mereka bicara dengan yang tua-tua. Coba perhatikan orang Kanekes Baduy dengan penutur bahasa Sunda asli. Mereka menggunakan kata kami sebagai kata ganti orang pertama, baik itu tunggal maupun jamak. Dari ngobrol saya dengan orang-orang yang mendalami sastra Sunda, mereka mengatakan bahwa kami itu memang kata asli dalam bahasa Sunda yang digunakan sebagai kata ganti orang pertama, baik itu tunggal maupun jamak. Walau kita dengar juga kata-kata ai, urang, dan dewek yang juga bahasa Sunda asli dan banyak digunakan sebagai kata ganti orang pertama, tetapi biasanya hanya digunakan pada berkomunikasinya orang-orang yang sudah sangat akrab satu dengan yang lainnya. Dari sifat kolektif orang Sunda yang egaliter, kita juga menjumpai kata ki untuk sebuah sebutan atau panggilan penghormatan kepada lawan bicara kita yang tidak ada hubungan darah langsung dengan kita. Tidak umum Anda menyebut bapak, abang, kang, mang kalau bukan kepada orang yang memang ada hubungan darah dengan kita dan dalam strata hubungan yang pas. Tetapi orang Sunda dengan kultur dasar dan watak kolektifnya yang egaliter pada masa lalu mengawali panggilannya kepada lawan bicaranya dengan menyebut Ki Guru, Ki Lurah, Ki Jaro, Ki Kuwu, Ki Dalang, bahkan Ki Semar, Ki Sanak, dan Ki Haji sebagai penghormatan kepada lawan bicaranya yang tidak ada hubungan darah dan memang layak dihormati. Konon kerajaan paling tua di Tatar Sunda yaitu Salakanegara juga didirikan oleh Ki Kuwu Tirembu dan Pakubuan Karbon atau Gira ternyata didirikan oleh seorang tokoh
Ki Gedeng Alang-alang. Begitu juga ada sebutan bagai seorang bangsawan yang dikenal sebagai Ki Juru Mertani. Ada juga panggilan untuk tokoh Banten zaman baheula yang diawali dengan kata yaitu Ki Masjong, Ki Masjong dan Ki Bagus Buang. Pada kekiniannya kita juga tahu tokoh yang disebut sebagai Ki Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara dan Ki Bagus Hadikusumo. Tentu saja Ki di sini berbeda dan bukan juga singkatan dari sebutan dan panggilan kehormatan bagi leluhur dan guru-guru kita. Karena itulah saya mengajak orang Banten khususnya dan orang Sunda pada umumnya untuk kembali ke jati diri Sunda kita yang egaliter, guyup, respek, humoris dengan cara mengawali panggilan hormatan kita kepada lawan bicara kita yang pria dengan sebutan Ki, sedangkan untuk wanita diawali dengan sebutan Nyi. Ingatlah, ada tokoh wanita di Banten yang sangat dikenal namanya disebut dengan diawali oleh Nyi, yaitu Nyi Mas Melati, Nyi Mas Gamparan, Nyi Mas Ropo, dan Nyi Mas Inten. Sekian dari saya, Yeni Duyandini dan grup Yubi Channel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.